ribut-ribut antara Mbak Yeni dengan Pak Jansen Sitindaun ini kok nganyelke ya? Mbak Yeni nggak nuduh apa-apa loh sama Demokrat. Kok malah Wasekjen Demokrat ini nyolot-nyolot ke Mbak Yeni? Aduh bang, cara main politikmu salah kalau begitu. Ini dia, info terkini Widya. Nama politikus Yeni Wahid kini menjadi sorotan. Setelah digadang-gadang menjadi bacawa pres Anies Baswedan, kini dirinya mengaku siap menjadi calon wakil presiden. Bang Jansen pasti tahulah siapa Mbak Yeni dan juga bagaimana harus bersikap. Ingat, beliau itu putri presiden keempat kita loh, dan almarhum Gus Dur itu dihormati banyak orang di Indonesia. Selain juga pernah jadi ketua umum PBNU, juga dihargai masyarakat Papua serta orang keturunan di Indonesia. Dijuluki Bapak Pluralisme maupun diyakini merupakan seorang wali bagi sebagian warga NU. Tidak setuju Mbak Yeni jadi cawapres di koalisi perubahan? Gak apa-apa. Mau belain Mas Ahaye ya monggo saja. Tapi tolong dong etikanya dijaga. Mbak Yeni sama sekali tidak merendahkan koalisi perubahan. Tidak mengganggu Pak Anies, bahkan menyebut Mas Ahaye cocok jadi cawapresnya Pak Anies. Kurang apa lagi coba? Kok masih berbalas di Twitter sama Mbak Yeni? Ingat loh, kantong Demokrat di Jawa Timur, utamanya di Pacitan, Ngawi, dan Ponorogo, itu juga basisnya NU. Kalau kelakuanmu mbok terus-teruskan, suara Demokrat makin drop atau Pak Anies makin seret di Jatim. Jangan salahkan NU ya. Awal mula berbalas tweet ini dari pemberitaan kalau Demokrat menolak pencawapresan Mbak Yeni. Berita itu diposting dan sedikit dikasih penjelasan sama Bang Jansen. Mbak Yeni meretweet dengan bilang, bahwa munculnya nama beliau itu karena lamaran loh, bukan Mbak Yeni yang mengajukan diri. Kan beda jauh antara pengen dan didorong. Lalu Bang Jansen tetap menyemangati Mbak Yeni untuk jadi cawapres dari koalisi lain, bukan dari koalisi perubahan. Bang Jansen ini apa sudah pikun? Nama Mbak Yeni pertama kali disebut oleh Gus Coy atau Pak Effendi Koiri. Beliau itu politisi Nasdem. Kalau mau protes ya ke dia, bukan ke Mbak Yeni. Lagian, selain Nasdem, PKS juga menyambut baik pencalonan itu loh. Kalau Demokrat kekeh menolak ya wajar, soalnya takut ketua umum nggak dapat tempat. Dan juga jangan dibandingkanlah antara Mas Ahaye sama Mbak Yeni, jauh. Memang Mas Ahaye ketua umum Demokrat, tapi kalau lihat rekam jejaknya atau apa yang sudah beliau kontribusikan ke masyarakat, wah sudah ya nggak terhitung jumlahnya. Kita lihat satu bukti misalnya, tentang pengunduran diri. Kedua tokoh muda ini sama-sama pernah mengundurkan diri. Mas Ahaye pernah mundur dari prajurit TNI karena mau maju ke Pilgub. Sedangkan Mbak Yeni mengundurkan diri dari komisaris Garuda karena Garuda masih sering merugi. Kelihatan bedanya enggak? Ada yang merasa tidak sepadan? Satunya mundur dari tanggung jawab karena mengejar jabatan lain. Satunya mundur karena merasa tidak bisa membantu. Padahal sebagai komisaris, Mbak Yeni kan nggak ngurus langsung. Yang mestinya tanggung jawab ya jajaran manajemen, bukan komisaris. Ini contoh sikap atau komitmen seorang Yeni Wahid. Lagian, secara usia, Mbak Yeni sudah 48 tahun, sedang Bang Jansen masih 40 tahun. Jauh jaraknya. Kedewasaan politik, tentu Mbak Yeni lebih tahu, sebab ketika ayahandanya beliau masih jadi presiden, Mbak Yeni yang kemana-mana mendampinginya. Itu sekitar tahun 2001 sampai 2002 atau 20 tahun lalu. Berarti waktu Mbak Yeni 28 tahun sudah berpolitik dan saat itu Bang Jansen mungkin masih kuliah. Sekarang bisa jadi posisi di partai politik mentereng Bang Jansen. Wong Mbak Yeni bukan pengurus partai lagi. Seperti menyadari kesalahannya, lulusan hukum UNAIR ini mencoba mencairkan suasana dengan menjelaskan panjang lebar pada Mbak Yeni. Malah penjelasannya muter-muter bulet, ruwet, bundet. Dan disahut Putri Sulung Bu Hajah Sinta dengan sebutan kayak tong setan berlari kencang tapi tetap di situ-situ saja. Kalau petinggi-petinggi Demokrat modelnya kayak begini, bagaimana mau menang Pilpres? Ingat loh,
harus bisa menjaga perilaku, tutur kata, atau ketikan tangan. Jika terselip, wah jelas merugikan untuk 2024 nanti. Kayaknya memang Mas AHY harus menertibkan jajaran pengurusnya. Jangan dikira berbalas komentar itu tidak menimbulkan konsekuensi. Apalagi merespon tokoh-tokoh yang dihormati masyarakat luas. Silahkan mau memperjuangkan siapapun boleh. Tapi dalam melakukan manuver, berkomentar, merespon segala sesuatu harus hati-hati. Otak boleh panas, hati tetap dingin dan jari tidak boleh ikut emosi. Kalau tidak terkontrol, wah yang rugi ya kalian sendiri. Ditambah performa capresnya kayak gitu, bicara perubahan tapi nggak jelas apa yang mau dirubah. Kayaknya sebelum merubah negara, rubahlah diri kalian sendiri, terutama yang ada di tim koalisi perubahan. Introspeksi, muhasabah, refleksi, dan jangan biasakan menunjuk jari ke pihak lain. Minggu lalu, Pak Said Iqbal yang protes, jaringan buruh diobok-obok oleh Pak Sudirman Said. Sekarang giliran Pak Jensen polanya sampai kebablasan. Mau belain Mas AHY silahkan, dan itu sebuah kewajaran. Namun harus dengan cara yang elegan. Kok malah nyebut Mbak Yeni bagian rezim? Maksudnya gimana toh itu? Kalau tahu terminologi rezim, ya wajar Mbak Yeni marah. Wong kata itu tidak pantas disematkan pada pemerintahan Pak Jokowi. Bagi yang tidak tahu apa makna rezim, monggo buka kamus besar bahasa Indonesia. Jangan terjemahan bahasa Inggris, beda banget. Kan lucu juga nyebut-nyebut Mbak Yeni bagian rezim. Bukankah Nasdem ada di koalisi perubahan yang sampai sekarang ini posisi Nasdem masih konsisten sebagai partai politik pendukung pemerintah. Kalau takut karena dukungan serta penerimaan Mbak Yeni di masyarakat lebih besar, jangan serang orangnya. Tunjukkan saja peran dan kontribusi Mas AHY yang mentereng apa. Kalau tidak ada, ya suruh Ketua Umum Demokrat untuk banyak membuktikan diri. Kalau dia memang orang yang layak jadi pendamping Pak Anies. Ini loh konyolnya orang yang kalau bicara sok kritis, sok benar, padahal di sisi lain terlihat ambigunya. Mbok jangan hanya Mbak Yeni yang ditolak. Nasdem sekalian ditendang dari koalisi perubahan. Berani nggak Bung Jensen? Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.